Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12/D/0 2022 tentang penetapan sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan tahun 2022 tahap 1. Ayo kita simak dengan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Karya Nyata, channel yang membahas tentang dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau membacakan sebuah surat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkaitan dengan penetapan pelaksana program SMK Pusat Unggulan tahun 2022 tahap 1. Ini keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12/D/0/2022 tentang penetapan sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan tahun 2022 tahap 1. Saya bacakan tentang keputusan ini. Ke-1, menetapkan sekolah menengah kejuruan sebagai pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan tahun 2022 tahap 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini. Kedua, sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 melaksanakan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai berikut. A. Sosialisasi program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan kepada seluruh warga sekolah menengah kejuruan, dunia kerja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. B. Penyiapan kebijakan di sekolah menengah kejuruan terkait pelaksanaan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. C. Penyiapan kepala sekolah menengah kejuruan dan guru sekolah menengah kejuruan yang akan mengikuti pelatihan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. D. Penyusunan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan. E. Pelaksanaan kemitraan LIN dan MAT secara menyeluruh sesuai kesepakatan dengan dunia kerja, paling sedikit meliputi 1. Penyusunan dan penyelarasan kurikulum berbasis industri dan dunia kerja. 2. Pembelajaran berbasis proyek nyata atau produk barang atau jasa dari dunia kerja. 3. Pelibatan guru, pengajar, tamu dari industri dan dunia kerja. 4. Penyelenggaraan program praktek kerja lapangan. 5. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan. 6. Pelatihan guru di SMK oleh industri. 7. Pembuatan komitmen dengan dunia kerja terhadap penyerapan lulusan sekolah menengah kejuruan. Dan 8. Pemberian beasiswa dan atau ikatan dinas oleh dunia kerja bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan. F. Pelaksanaan pelatihan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan ditujukan bagi kepala sekolah menengah kejuruan dan guru sekolah menengah kejuruan. G. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. H. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kepala sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan bertanggung jawab atas pelaksanaan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan berpedoman pada keputusan Menteri Pendidikan
Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 464/M/2022 tentang program sekolah menengah kejuruan pusat, keunggulan dan pedoman petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Keempat, penetapan sekolah menengah kejuruan sebagai pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini. Kelima, sekolah menengah kejuruan dapat diberhentikan sebagai pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-4 berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan melibatkan pemerintah daerah. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pemerintah daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ya, demikian surat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini juga dilampirkan nama-nama sekolah SMK yang mengikuti program Kementerian Pendidikan ini terkait dengan sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan tahun 2022 tahap pertama. Untuk mengetahui dan untuk mendapatkan informasi terkait dengan ini yang lebih detail, maka Bapak kami sertakan link di bawah video ini tentang surat keputusan ini, kemudian nama-nama sekolah yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Silakan diunduh atau di download di bawah ini daftar nama SMK PDF. Jadi Bapak dan Ibu silakan klik saja, baru kemudian masuk pada surat keputusan. Kemudian di bawah ada 200 nama sekolah yang terpilih yang mengikuti program SMK unggulan, ya, sampai 200 sekolah. Ya, ini dia. Kemudian keputusan ini ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2022 tertanda Wikan Sakarinto. Ya, salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Saya Ridwan SPD. Sebelum saya menutup ini, untuk silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan SPD mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.